Orang sebelahku ini adalah Ketua BEM FPKIPB periode 2020-2021 ya. Benar. Alhamdulillah saya keterima di IPB itu jalur ketua OSIS juga kan. Oh. Jadi kayak menggebu-gebu untuk menjadi ketua selanjutnya di kampus tuh pingin gitu loh kan. Boleh kita mencita-citakan menjadi pemimpin gitu. Cuman yang pertama adalah kita melakukan apa yang kita sedang amanahkan. Saat itu saya jadi staff, ya udah yang saya lakukan adalah maksimalkan kinerja saya di staff. Jujur, ketua ketika memang bisa membuat sistem, kita akan gabut ya. Oke. Bener, kita akan gabut. Berarti kalau misalnya udah hasil pemilihan udah jelas misalnya kamu nih terus ada sidang itu bisa aja kamu turun gitu. Bisa aja kan. Oh. Cuman ya harus kita kuat kan, karena kan sidang perkara itu adalah kita kayak meninjau ulang. Ketika memang buktinya jelas, bisa jadi kita turun. Baru tahu aku kira kalau udah kepilih ya udah. Itu maksudnya berarti 2 kali pemilihan habis itu dong. Kalau misal nih Tergantung lagi balik lagi kan. Karena di undang-undang KMIPB itu kalau di sidang perkara ada beberapa hal yang terbukti, bisa jadi pemira ulang, bisa jadi cuma hanya pengurangan suara. Gitu. Aku mau nanya juga deh. Kan kamu kabinet online ya ceritanya. Iya, benar. Pertama, kenapa kamu tetap yakin nih mau jadi ketua padahal itu online kayak Benar. kurang nggak sih vibe-nya kerjanya kayak kita cuman via Zoom gitu kan. Terus kan karena itu online banyak proker yang nggak bisa dikerjain. Benar. Itu gimana tuh solusinya atau inovasi yang kalian bikin untuk menghadapi itu kan jatuhnya kayak kita harus menjadi manusia yang ngikutin kondisi ya. Jadi kalau saya sendiri tuh Kak, karena sini yang pertama kalau kita mengulik pribadi, kita akan selalu berjalan nih. Kita semester sekian. Ketika saya nggak daftar sekarang, saya nggak bakal bisa daftar tahun depan. Iya benar sih. Karena pandemi kita nggak ada yang tahu juga sampai kapan. Dan selanjutnya ya kayak ya udah, menurut saya adalah pandemi ini merupakan sebuah tantangan Kak. Jadi ketika kita hanya dikasih gini terus dikasih pandemi kita mundur kan kayak lemah banget gitu kan Kak. Jadi saat itu memang kita tuh dipaksa untuk berpikir kayak kita disuruh kritis nih. Yang satu kita disuruh adaptasi nih harus gimana, dan yang kedua kita harus kreatif. Jadi bagaimana caranya kita tetap mengadakan sebuah proker, cuman metodenya itu kita buat gitu. Ya mungkin ya memang kita nggak bisa samakan kan, online dan offline tuh memang sungguh beda. Secara euforia, secara apa, cuman bagaimana caranya kita meng-create program itu untuk euforianya itu bisa sama, standarnya sama lah. Memang kalau secara kualitasnya nggak bisa sama, setidaknya standarnya bisa sama gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih. Kalau memang dia kritis, dia bisa aja membuat online itu lebih bahkan daripada offline. Benar sih. Terus menurut kamu sendiri di kabinet kamu kemarin itu udah cukup sukses ya? Kalau menurut saya sih masih belum sih Kak. Okay. Jujur saya tuh ketika ini sedikit curhat nih Kak ya jadinya. Saya ketika demisioner, ketika memang sidang dilepas oleh DPM bahwasanya saya sudah selesai dari kabinet, saya nangis Kak. Karena saya Bang Wicak tuh pernah bilang, ketika kamu lulus dari BEM dan tidak berhasil meningkatkan kualitas staff, kamu itu zalim. Itu selalu saya pikirkan Kak. Dan sepintas ketika saya resmi diselesaikan, saya nangis Kak. Saya berpikir itu karena kayak ternyata masih banyak loh staff saya itu yang masih nggak ke-upgrade, belum masih bisa ke-upgrade, sehingga saya mikir saya itu zalim. Jadi menurut saya masih banyak banget kekurangan ketika kabinet saya. Terus emang ada nggak sih kayak standarnya suksesnya suatu acara itu harus kayak gini? Itu ada nggak? Sebenarnya kalau target itu pasti ada Kak ya. Karena kan sesungguhnya memang kita membuat proker di awal rencana, kita tuh harus membuat target juga. Okay. Kalau secara target sih ya alhamdulillah dominan tercapai gitu kan. Cuman kan yang saya katakan zalim tadi adalah secara personalnya. Nah, terkadang gini, kita simple aja kan untuk menilai orang itu soft skillnya naik atau enggaknya. Orang itu akan bangga ketika memang berada di suatu organisasi dan setelah dari organisasi, wah gue BEM FPIK, gue dari BEM FPIK loh, gue dari BEM FPIK gitu. Berbeda sama orang kayak, gue kemarin BEM FPIK gini-gini. Ternyata masih ada kan orang-orang kayak ada. gitu. Tapi banyak nggak? Ya nggak juga, cuman kan masih ada lah. Nah dari situ saya merasakan kayak, ternyata masih kurang loh dari kepemimpinan itu, masih kurang. Gitu. Oke, aku mau nanya apa lagi ya? Harusnya sih banyak ya. Oh, ini kamu kan habis dari BEM FPIK, nyalon lagi nggak sih ke BMKM? Oh iya. Tapi aku nggak ingat itu kamu nyalon ketua juga atau wakil? Wakil. Wakil itu bareng sama siapa sih? Bareng sama teman saya, dia Menteri Jagrikom, kebijakan agri kompleks di BMKM itu. Kenapa tuh mau
kayak masih nggak puas gitu. udah di FPIK masih nggak puas, pengen yang lain gitu, pengen lebih. Sebenarnya saat itu tuh saya nggak ada niatan untuk maju kan. Oke. Cuman ketika memang saat itu dinamika orang yang mau maju tuh udah kelihatan banget. Banyak ketua-ketua BEM dari luar fakultas saya dan beberapa menteri-menteri orang yang mau maju. Banyak ngajak sharing, berkedok ngopi kan. Oke. Mar boleh ngopi nggak? Gitu. Udah ini bahasan maju nih politik kampus nih kan saya gituin kan. Cuman ketika saat itu ya sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Si dia ini, si Vicky ini teman saya berhasil apa ya? Berhasil masuk ke dalam prinsip saya gitu. Jadi nyambung gitu, prinsip saya. Dia berhasil merayu saya, membuka prinsip saya untuk melanjutkan kepemimpinan, yaitu menjadi wakil presiden mahasiswa saat itu. Ya meskipun endingnya nggak kepilih juga ya. Ya kalau ketawa. Gak apa-apa, itu realita. Apa tuh kurangnya sampai nggak kepilih? Kan kalau di awal kan tadi kamu udah branding nih. Iya. Harusnya banyak dong suara dari FPIK harusnya. Apakah kamu kurang branding ke fakultas lain atau gimana nih? Kalau secara itu sih mungkin, ini teman-teman yang lain mungkin tahu nih. Sebenarnya terkait di kampus itu sebenarnya politiknya lebih keras ya. Oke. Politiknya lebih keras kenapa? Karena menurut saya sudah ada campur tangan politik yang ada di luar kampus yang nggak bisa mungkin saya sebutkan lah mereknya apa gitu. Cuman udah ada campur tangannya. Dan itu saya kaget Kak, karena sungguhnya saya di FPIK tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Pure ya? Ya mungkin kayak nggak tahu ya, mungkin lawan atau semua orang kayak gitu. Cuman saya saat itu memang ya udah pure hanya buat tim saya saja gitu. Nah, jadi secara satu politik udah mulai masuk juga. Dan yang kedua ya kayak mungkin niat saya masih kurang aja Kak. Karena memang tadi saya bilang di awal, saya memang awalnya nggak ada niatan. Jadi kayak menurut saya ketika niat kita kurang, persiapan juga kurang, jadi itu kurang maksimal. Gitu ya? Oke. Terus kalau tadi kan siapa namanya Vicky ya, yang ngajakin kamu. Terus waktu kamu di FPIK, wakilnya siapa sih? Wakilnya Ardi Sigit. Aku nggak apa-apa lagi. Nah, kriteria wakil kamu tuh gimana dan kenapa itu si Sigit? Nah, gitu aja dulu. Sebenarnya kalau standar pertama itu adalah gini Kak. Kita tuh harus bisa klop dulu aja. Kita harus bisa nyaman sama orang itu. Jadi ini teman-teman jangan mempersepsikan jelek mentang-mentang saya di Bogor ya. Jadi kita tuh harus memperlakukan wakil kita itu seperti pacar kita ya Kak. Itu penting banget loh. Ini bukan kita Kak ya. Karena dalam kita kampanye, dalam kita berkontestasi, orang itu akan bisa menilai. Oh, ini mereka klopnya dapat nih. Dan itu yang saya rasakan ya. Bahkan untuk pelatihan itu aja saya disuruh bilang gini sama tim saya dulu. Kamu harus sering bareng, bahkan kalau bisa makan bareng, tidur bareng, dan kamu harus deep talk nih. Apa yang lu nggak suka sama salah satunya. Dan itu kan canggung ya Kak. Misalnya saya cerita Kakak, gua nggak seneng lu tuh orangnya cerewet, gini kan nggak enak kan Kak. Kadang-kadang kita pikiran deh, tapi hal itu harus kita sampaikan, harus sama tahu lah. Tapi waktu itu si Sigit emang mau atau kamu yang ngedoktrin? Awalnya dia dulu nggak mau Kak. Okay. Cuman ya ada beberapa hal tujuan yang saya bilang ke dia, apalagi kita dari dulu kan memang satu daerah kan. Kita dari Jawa Timur, yang dimana memang ya udah saling klop dan alhamdulillah dia mau bantu saya juga untuk maju gitu. Karena apa ya Kak ya? Dulu kan sebelumnya Pemira FPIK itu sangat sepi gitu. Sepi banget. Ada paslon, cuman kampanyenya tuh kurang. Jadi itu merupakan salah satu alasan saya kenapa ikut juga. Oh iya, aku juga mau nanya ini deh. Kalau sering banget nggak sih kalau calon ketua BEM itu cuma 2 pasang nggak sih? Nah itu emang apakah dulu awalnya tuh ada mungkin banyak terus seleksi dulu sampai 2 baru dijadiin buat dicalonin, atau emang jarang yang mau jadi cuma 2 pasang terus? Sebenarnya nggak ada ke hukum aturan yang saklek kayak gitu. Jadi secara alur kan orang bebas mendaftar. Bahkan mau 10 pasangan pun nggak apa-apa. Bisa gitu? Bisa. Cuman kan biasanya orang terseleksi di administrasi. Kita kan dulu masih bakal calon kan. Iya. Jadi belum jadi calon nih gitu. Nah kadang tuh orang ada yang gugur di bakal calon, administrasinya nggak lulus gitu. Tapi ada juga ya udah yang memang maju cuma 2 pasang. Tapi bahkan sampai sekarang nggak. Yang maju tuh kadang cuma 1 pasang, lawannya kotak kosong. Terus gimana dong? Ya itu modalnya udah pasti dia dong yang nggak bisa jadi gini Kak. Bisa jadi dia yang menang, tapi dia harus suaranya tuh 50 setengah N+1. Kalau dia nggak setengah N+1, dia menang kotak kosongnya, dia nggak akan kepilih. Terus siapa nanti ketuanya dong? Gimana?
Terus kalau yang Itu sebenarnya kalau memang yang terpilih kota kosong nih kan, itu dikembalikan lagi ke DPM-nya. Itu akan ada forum khusus mahasiswa lagi. agak ribet ya ternyata. Gitu. Cuman ya itu Kak, jadi kayak kurang aja jadinya kalau kita kurang berkompetisi. Lulus jadi ketua BEM hanya modal isi G-form kan menurut saya kayak kurang banget gitu. Ya benar sih. Nanya apa lagi ya? Oh ini deh, waktu kamu mau nyalon ngeyakinin dosen PA-nya tuh gimana? Supaya dia kan kamu tadi bikin perjanjian tuh. Iya, buat perjanjian. Nah itu awalnya gimana tuh ngeyakinin bisa kok Bu saya gitu bisa. Atau Pak sih? Ya, kalau saya itu ibu sih ya. Oh iya. Jadi kita kan di masing-masing itu mungkin teman-teman juga punya dosen pembimbing akademik. Jadi kita memang punya salah satu dosen yang untuk membimbing akademik kita dari awal hingga lulus kan. Dan itu memang harus ada surat perizinan, terutama orang-orang yang nilainya agak terancam kayak saya nih kan. Nah gitu kan. Jadi kayak memang ya kita bagaimana kita meyakinin aja. Nah dari rasa keseriusan saya itu saya membuat bahkan ada MOU juga saya sama dosen pembimbing saya. Oke. Ada tanda tangan yang dimana memang kalau memang jaminannya saya turun nih nilai saya akan keluar BEM. Gitu. Itu bahkan ada MOU. Ya itu salah satu apa ya keseriusan saya, rasa jaminan saya untuk ke dosen PA untuk bisa mempercayai saya. Gitu. Oh berarti aku baru tahu kalau misalnya maksudnya kayak emang harus banget izin ya berarti. Berarti kalau nggak dapat surat izin nggak bisa daftar. Nggak bisa kan? Administrasi nggak lolos gitu. Iya. Kalau kakak dulu memandang organisasi gimana kak? Ketika berkuliah dulu? Oke. Aku sendiri ya jujur. Waktu awal masuk kuliah aku nggak ada cita-cita ikut organisasi ya sebenarnya karena mungkin kamu kan di SMA udah ikutan tuh makanya kayak lu pengen lagi nih lebih lanjut, gitu yang gitu lebih kan, lebih tinggi gitu kan aku di SMA tuh nggak ada ikutan kayak gitu jadi waktu kuliah tuh lebih mikirnya tuh ke UKM aku pengen ikut kayak Gentra atau apa tapi itu pun nggak aku jalanin sih nah momen ikut organisasi itu karena tapi ini nggak tahu sih ini mungkin klarifikasi juga ya dulu kan aku sekretaris Himasper ya orang tuh banyak nih kebetulan ketuanya Bang Arik sama Bang Asu jadi orang mikir oh mungkin lolos gara-gara orang dalam gitu padahal aku juga belum akrab sama dia tapi emang yang bikin aku nyalonin itu dia kayak dia nanya kayak kamu nggak tertarik coba daftar BPHK gitu aku jujur aja Bang aku nggak pernah ikutan kayak gitu kan terus jadi didukung jadi kalau aku alasan berorganisasi awalnya karena ada orang yang memotivasi gitu itu aku kepilih gara-gara aku lagi cukup speak up di angkatan karena tuh kita lagi MPD mas MPD itu apa kak? Ospek ya? Ospek teman-teman jadi kita di PB tuh ospek 3 kali ya? 3 kali apa kak? Yang pertama kampus ya? Kampus, fakultas, terus departemen nah pas di MPD tuh kan yang paling itulah ya kan gitu jadi hektik lah jadi yang awalnya aku nggak begitu deket sama teman-teman mau kamu harus pick up nah dari situ akhirnya teman-teman tuh kayak ngedukung aku buat jadi sekretaris gitu kan nah, itu yang jadi agak muter-muter nih ngomongnya aku tuh dipilih sama teman-teman aku bukan sama Bang Ariknya gitu karena kalau di Masper tuh sistemnya bukan nyoblos ya tapi musyawarah. IBEM juga nggak sih kalau sekretaris bendaharanya tuh musyawarah ya? Ya musyawarah juga. Musyawarah kan bukan tapi kayak musyawarahnya kita antar BPH aja kan? Iya gitu juga. Tapi kalau di Masper kan sama anggota kan? Sama anggota terus sama yang pentolan di yang sebelumnya misalnya. Di gimana sih periode sebelumnya itu ikutan datang buat wawancarain aku gitu. Terus nanti diskusi sama mereka sama teman angkatan. Nah kebetulan karena aku aktif di angkatan, jadi dipilih gitu. Itu sih jadi sebenarnya penting karena baru rasa penting pas lulus ya? Karena rasa jujur karena waktu aku nyari kerja tuh yang bikin aku dapat kerjaan sekarang itu organisasi. Tapi ya waktu kerja itu yang ditanya bukan sekedar organisasi kamu pernah ikut apa aja kepanitiaannya juga dihitung organisasi juga dihitung jadi penting sebenarnya cuman ya itu balik lagi kalau ikut organisasi ya emang harus serius jangan kayak terlalu pecah gitu. Kalau nggak niat ya nggak usah gitu mendingan dari. Karena sebenarnya gini kak, menurut saya mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain bahwasanya kita tuh di sebuah ikut apapun lah, organisasi, komunitas, UKM dan lain-lain. Kalau kita tuh harus mendapatkan kleknya. Kalau saya betul bilang kleknya kan. Ketika kita memang sudah mendapatkan kleknya ini, rasa memiliki organisasi ataupun apapun itu kuat gak? Jadi ketika memang kita udah dapat kleknya, contoh saya udah dapat klek di BEM, kakak udah dapat klek di Himpro nih. Ketika memang apapun yang datang ke kita, mau bucinan kita, mau teman kita, keluarga kita, prioritas kita tuh tetap masih di sini kan. Nah, benar. Menurutnya kenapa orang-orang yang lain itu kayak bisa ngoleng dan sebagaimanapun,
itu mereka belum mendapatkan kleknya, dan cara mendapatkan kleknya ini adalah beda-beda Kak orang-orang. Kalau saya mungkin klek saya dapatnya ketika memang saya sebelumnya ikut organisasi. Kleknya ketika kakak dapat mungkin ketika kakak dimotivasi sama orang, beda-beda. Nah itu sebenarnya tujuan kita, strong why-nya ya, kenapa kita harus dapatin kleknya itu. Tapi bener sih, mungkin karena kamu kan emang dasarnya dari hati kamu pengen nih jadi ketua. Kalau aku kan karena ya kayak bisa dibilang kayak dirayu lah ya gitu, mau nyoba nggak gitu. Jadi aku nggak punya apa ya, bukan basic ya, fondasinya kayak oh ada hal yang pengen aku bahas di Himpro misalnya, atau aku pengen ngasih ide ini gitu, aku tuh nggak punya gitu. Jadi mungkin aku kurang dapet feel dari situ. Padahal sebenarnya ya lingkungannya sebenarnya bagus-bagus aja. Bahkan Bang Arik pun ketuanya itu ketika aku bikin salah dia tipikal yang netral. Walaupun dia sebenarnya pasti dia menyadari kalau aku tuh nggak sebagus itu kerjanya, tapi dia berusaha bikin aku tuh nggak jatuh apa ya namanya, nggak ngerasa diintimidasi lah gitu. Tapi ingat ini loh Kak, dari omongan kakak itu, saya tuh dulu menerapkan sistem gini. Ada, entah ya formulanya nggak saya namain, cuman konsep formulanya itu seperti ini. Menurut saya, orang down atau orang hilang di sebuah organisasi itu merupakan hal yang wajar. Karena dinamika naik turunnya euforia organisasi itu pasti bakal ada. Jadi saya selalu bilang ke staff saya ataupun circle saya yang di organisasi, maksudnya ya BPH dan lain-lain, saya selalu bilang, ketika memang ada salah satu yang down, tapi kan gini Kak, down ini timbul itu nggak barengan gitu Kak. Misalkan saya down, kakak harus down juga sekarang, nggak gitu kan. Nah bisa jadi saya sekarang down, kakak besok. Nah sekarang ketika saya lagi down, kakak kan berarti sekarang lagi belum nggak down nih. Nah itu sebenarnya peran kakak untuk memotivasi saya. Nah sebenarnya itu ya, konsep itu yang saya terapin ke teman-teman gitu. Cuman ke apa ya, ke agak sedikitan usahanya ketua itu nggak bisa kayak ya seenaknya down. Iya, nah, itu dia harus perannya berusaha kuat terus. Karena kalau misalnya dia yang kelihatan ngedown, teman-temannya bakal ikutan gitu kan. Ketika kita memang down, makanya itulah salah satunya mungkin sedikit tantangan buat ketua-ketua tuh, kayak ketika memang dia down, dia selalu kayak ya udah jangan down, ya di belakang lah. Aku jadi inget sama, ini nggak disebut namanya, jadi aku pernah ada punya temen yang dia ini adalah orang yang hilang di departemennya, apa di divisi, aku nggak tahu dia waktu itu ikut apa organisasinya itu kayak. Dan ya aku tanya apa hilang gitu kan, alasan dia ketuanya kurang apa ya bahasanya, kayak nggak bisa ngebonding angkat apa sih divisinya gitu. Ketika ada masalah dia nggak bisa netral, terus ketika dia punya masalah pribadi dia nggak bisa kayak berusaha kuat di depan teman-temannya. Akhirnya teman-teman jadi mikir kayak dia bisa nggak sih jadi ketua gitu. Jadi emang ketua tuh emang harus fake ya bahasanya. Karena berpengaruh juga kan. Ya sejujurnya gini, bener kata orang, ketika memang kualitas anggotanya itu tergantung dari ketua. Mau baik buruknya itu menurut saya tergantung ketua. Bener banget itu kan. Karena sesungguhnya staff yang buruk itu sebenarnya bisa aja dia dulunya baik, cuman karena leading ketuanya ini jelek ataupun kurang baik lah, itu akan membuat dia buruk. Benar. Ya mungkin semoga teman-teman juga sedikit mendapatkan jawaban-jawaban ya kayak, apalagi yang sedang berorganisasi, yang mau nyalon jadi ketua bisa. Ada lagi nggak sih Mar, apa yang diomongin? Mungkin ya itu ya Kak, dinamika kita udah tadi bicara terkait berangkat, terus proses hingga akhir. Ya kalau tadi kan untuk di akhir tuh sebenarnya lebih gini Kak, kalau saya pribadi itu ketika memang saya mengakhiri sebuah kabinet, saya itu harus menciptakan sebuah peninggalan. Jadi makanya saya tuh lebih suka perubahan. Saya lebih suka adanya sesuatu yang baru. Sesungguhnya ketika kita demis, hal yang baru ini menjadi tinggalan kita. Yang bikin beda dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya, benar Kak. Meskipun pembaruan itu banyak ocehan ataupun ya dari cemoohan dari orang-orang. Kayak misalkan kenapa di fakultas tuh ada Menko dan lain-lain. Saya banyak dicemooh Kak, tapi kan yang ngerasakan sistem itunya adalah saya dan kabinet saya. Dan itu berjalan lancar, saya bilang. Saya masih bisa efektif, saya masih bisa jalan-jalan juga gitu Kak. Berarti kan ada ya yang beda dari periode sebelumnya ya? Iya, beda. Terus gimana caranya kalau misalnya nih ada yang banding-bandingin gitu? Banyak banget Kak, karena kan saya sama Singing itu kan kita kan lagi pandemi, kita pengen ada new FPIK gitu. New-nya ini yang saya tegasin. Jadi kalau secara perbedaan, departemen ada yang beberapa yang biro lah, saya menambahkan biro riset. Sebenarnya yang membuat pembeda banget adalah saya itu menambahkan Menko Kak. Mungkin teman-teman tahu juga struktural kalau di Indonesia kan ada presiden, sebelum menteri kan biasanya ada Menko. Dan Menko itu biasanya sebelum pas zaman saya itu Kak, zaman kakak ya mungkin ya, itu lebih diterapin di tingkat BEM universitas.
Nah ini saya masukin konsepnya ke fakultas Kak. Itu banyak cemoan Kak di komen IG BEM aja banyak komen. Ini untuk apa fungsinya nih? Menko di fakultas untuk apa gitu kan? Tapi ya yang bisa membuktikan itu omongannya mereka hanya omongan kosong itu kan kinerja kita. Jadi saya berhasil membuktikan bahwasanya sesungguhnya pembaruan itu ataupun hal yang baru itu nggak selamanya jelek kan, bagus. Karena kan Indonesia aja sekarang reformasi kan. Jadi kalau kata orang tuh apa ya, sedikit lebih beda itu adalah sedikit lebih baik gitu kan. Sekarang masih ada nggak itu si departemen di periode Menko yang ya? sekarang? Kalau di Menko masih ada alhamdulillah. Berarti Menko Bahkan masih sekarang itu diterapin di semua BEM. BEM. Oke, keren. Nah itu Kak. Sesungguhnya gini, ketika zaman angkatan saya itu BEM yang terapin Menko tuh ada 3 BEM. Dari Fakultas BEM Perikanan Kelautan, FEMA, Ekologi Manusia, dan satunya Ekonomi dan Manajemen. Oke. Nah dan mereka pun itu pernah ngontak saya, Mar motivasi membuat Menko apa sih? Iya, iya. Sebelum mereka buat. Nah, itu apa tuh? Nah saya bilang kan Kak, zaman saya staff BPH ini nggak efektif dalam membonding karena mereka kan kesannya jadi SC departemen lah. Nah jadi mereka nggak fokus dan dalam membonding SC pun dia kayak kurang aktif kan, sehingga kita nggak merasakan adanya SC. Nah menurut saya perlunya ada sebuah komponen penambahan komponen nih. Nah jadi gini Kak, enaknya tuh ketika memang departemen, contoh nih salah satu departemen Adkesma, dia ketika ada sebuah permasalahan dia nggak langsung ke saya, dia langsung selesai dulu di Menko. Kalau memang Menko itu udah selesai, ya udah selesai, nggak usah sampai ke saya. Tapi memang kalau itu Menko masih belum selesai, Menko tugasnya menyambungkan ke saya. Jadi kita harus, ya kenapa kita harus mengutamakan kualitas, ya salah satunya itu Kak. Kalau memang kualitasnya maaf kayak kurang atau gimana, ya percuma adanya Menko gitu. Tapi alhamdulillah ketika saat itu uji coba saya pertama, alhamdulillah teman-teman saya itu kualitasnya keren-keren Kak. Jadi saya bilang ketua BEM itu gabut gitu Kak. Benar ya. Karena sistemnya udah jalan, teman-teman saya udah keren-keren gitu. Terus suka ada stuba ya kan? Iya, stuba. Nah, terus kalau waktu kamu kalau dulu kamu stubanya tuh lintas fakultas aja, misalnya fakultas FPIK sama fakultas kehutanan kah, misalnya gitu contohnya, atau universitas, misalnya kayak BEM FPIK sama BEM FPIK IPB sama BEM FPIK Unpad misalnya, bisa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sana nggak ada Menko ya namanya tadi? Iya, kalau kita umumnya Menko lah kan namanya. Terus gimana dong cara ngobrolnya? Gitu? Jadi kalau stuba sih kita nyobain semuanya Kak ya. Jadi kita nyobain juga, alhamdulillah angkatan saya tuh nyoba sama lintas fakultas, lintas universitas, dan kita alhamdulillah saat itu nyoba kita sharing sama lintas negara. Wow. Itu sempat juga, cuman ya memang nggak terlalu spesifik ya. Kita hanya beberapa komponen yang kita ambil. Tapi kalau secara kita bagaimana sih kita stuba? Sebenarnya kalau kata orang stuba itu adalah ajang pamer-pameran. Itu nggak juga sih Kak. Menurut saya kalau ya mungkin ada lah, boleh lah kita merencanakan. Cuman yang saya senangnya stuba adalah saya bisa melihat apa ya, keadaan ataupun sesuatu yang ada di organisasi lain yang nggak ada di saya. Nah, gitu jadi, juga sebaliknya ya. Sebaliknya. Jadi kita bisa meng-compare gitu kan. Oh, ternyata memang perlu ya diterapin kayak mereka. Dan mereka pun kadang bilang, "Ih, keren ya, kalian rame banget nih BPH-nya ada 9." Karena ada Menko-Menkonya gitu kan. Berarti kan kalau dulu kan misalnya aku stuba himpunan, itu kan kayak misal pasti ada momen maksudnya rangkaian acaranya ya. Bener. Itu kayak BPH tuh sharing sama BPH-nya. Ya, pasti. Misalnya kalau di Masper tuh ada namanya Sparta, sharing sama Spartanya. Nah, kan kamu tuh punya Menko. Misalnya partner stuba kamu nggak punya Menko, terus si Menko-nya nanti gimana? Tetap bareng sama BPH gitu ya? Iya, kalau Menko tuh secara struktural masuk ke BPH. Oh, jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sama Menko. Aku tuh kayak nggak gitu paham sebenarnya sama apa sih struktur organisasinya BEM, karena kayak banyak banget kan. Kalau himpro kan simple ya. Cuman bebas sih Kak, kalau memang dia mau menerapkan Menko di luar BPH silahkan, itu tergantung prerogatif dari ketuanya juga, sebagaimana nyamannya. Cuman menurut saya kan karena Menko ini adalah sering nantinya koordinasi dengan BPH, udah kenapa kita nggak masukin ke BPH gitu. Keren. Apalagi ya, kita udah 50 menit ngomong ternyata, Mar. Ya nanti Q&A-nya bisa di komen kali Kak, di kolom komen. Iya, kayak gitu. Oh ya, ini terakhir kali ya, penasaran. Kamu kayaknya anak organisasi banget ya. Menurut kamu prioritas utama organisasi atau akademik? Kalau di saya saat itu Kak ya, kalau di saya saat itu ketika memang lagi posisi berjalan, saya prosesnya adalah organisasi Kak. Karena sebenarnya gini Kak, semakin tingginya tingkat jabatan kita,
semakin tanggung jawab kita lebih tinggi. Sebenarnya gini, kalau kewajiban akademik itu pasti ada wajib, memang wajib. Cuman kan secara hal ini kan kita bisa ngatur. Hal ini bisa basi kita sambi ataupun memang kita bisa kejar deadline-nya atau dan sebagaimanapun. Tetapi di organisasi ini kan kita juga bisa dibilang ya kita menjadi ketua gitu. Ketika ketua kayak aku nggak bisa nih alasanku karena ngerjain laprak, ngerjain gini kan kayak nggak banget gitu loh Kak. Kayak gimana lu mendistract anggota lu gitu kan. Ya gitu. Yes. Tapi berarti aku tuh punya temen yang dia prioritas utama memang kegiatan luar akademik. Jadi kalau dia prinsipnya kayak kan kita ada IPK standarnya ya, yang paling nggak standar dulu deh, gitu. Nah, nggak harus 4 gitu, nggak harus 3,5, yang penting lulus. Gitu. Karena sebenarnya kalau orang yang memprioritaskan organisasi pasti dia mentargetkan juga kan di akademiknya tuh ngasih standar juga, iya, enggak kayak wah akademik enggak deh, enggak gitu, pasti dia mentargetkan juga. Soalnya memang pada saat kita lulus pun, bukan berarti akademik nggak penting ya, yang aku rasain biasanya kualifikasi perusahaan paling ya minimal 3 gitu. Pasti. Kayak gitu. Tapi yang paling sering ditanyain pas wawancara itu pasti pengalaman. Pengalaman ini orang sering salah kaprah kayak mikirnya, lah gue kan baru fresh graduate, gimana gue punya pengalaman. Padahal pengalaman ternyata itu apa tuh Kak? Pengalaman itu macam-macam ya, kayak tadi organisasi. Kalau kata teman aku yang dia anak organisasi terus gimana ya, cepat dapat kerja, katanya kalau ikut organisasi jangan stuck di staff aja. Jadi kayak misalnya kamu kayak tadi kamu bilang, pertama kita pengamat, jadi staff dulu nih, kita lihat kinerja ketua itu gimana, ketua yang bagus itu gimana, flow-nya organisasi gimana. Terus di periode berikutnya kalau bisa naik jadi ketua departemen dulu kayak, atau mau langsung jadi KBM gitu ya. Berarti dulu kamu ke staff dulu di ANAS ya? Staff juga dulu Kak. Tapi gini Kak, sebenarnya orang ikut organisasi itu menurut saya itu ada 2 tipe. Tipe pertama itu adalah dia yang ingin mencari ilmunya. Jadi dia alur ya udah ikut, udah dapat ilmunya, udah selesai. Sama beda orang yang ngejar karir organisasi. Nah biasanya ngejar karir organisasinya orientasinya udah jauh Kak. Biar gue dapat kerja cepat dan sebagaimanapun, sehingga memang setelah staff pengen pimpinan, setelah pimpinan pengen ketua dan lain-lain begitu. Nah menurut saya ada 2 tipe kali itu. Iya. Dan yang bagus memang kedua menurut aku. Kalau katanya sih teman aku yang dia juga HR, dia suka ngeliat orang yang progresif. Jadi kayak naik terus gitu, kayak pengalamannya, kalau staff kan pengalamannya itu aja. Jadi kalau dia besoknya jadi ketua, entah ketua panitiaan dulu kayak ketua divisi, ketua departemen, ketua BEM gitu. Berarti kan dia suka tantangan baru tuh. Dan itu penting ya di dunia kerja. Jadi ya akademik penting tapi organisasi juga penting. Itu bisa menambah motivasi juga kan. Karena gini, dulu Bang Wicak lagi nih, kita selalu bilang senior kita ya, senior. Kalau kata Bang Wicak tuh kita di kampus berkuliah di suatu jurusan, kalau kita mengikuti ya udah kita hanya sebagai mahasiswa, khusus mahasiswa, mungkin apa ya, peluang yang kita capai di karir tuh ya akan mengikuti ritmenya gitu, mau cepat atau lambat. Tapi yang menurut kata Bang Wicak, jadilah lebih baik lu jadi mahasiswa yang di jurusan itu yang apa ya, yang lebih apa pembeda lu dari mahasiswa lain gitu. Kayak jadilah, kalau kita kan MSP kayak lu harus jadi mahasiswa MSP yang lebih. Nah yang dimaksud MSP lebih ini kayak gimana? Ya lu mahasiswa tapi lu ikut yang lain juga. Nah sebenarnya itu yang pendongkrak sih Kak, saya bilang gitu. Menutup demar kayak wejangan ya bahasa, wejangan buat pasti kan yang nonton nih kebanyakan anak SMA nih. Saya jadi bener. SMA tuh junior kita lah, entah junior di FPIK apa junior di IPB atau bahkan junior di universitas lain. Wejangan ya tentang kehidupan kampus dan organisasi. Kalau dari saya sendiri lebih baik teman-teman itu apa ya, lebih merencanakan gitu kan, ingin masuk kemana dan sebagaimanapun, sehingga memang ketika teman-teman masuk, wah banyak banget tuh Kak, kita kan baru masuk dari SMA masuk ke kampus tuh banyak banget nih organisasi, mana yang kita ikutin. Sebenarnya pentingnya kita memplanning itu hal itu. Nah setelah itu adalah proses niat ya, kayak kita berangkat dari niat, kita fullkan niat kita biar ketika memang di pertengahan tuh kita nggak goyah. Nah jadi intinya jadi orang yang terstruktur lah kayak gitu. Enak kalau udah terstruktur tuh kita udah tahu arah kita. Kayak kita nyetel Gmaps, kita mau rumah sakit udah tahu kan arahnya kemana. Tapi kalau kita nggak Gmaps, wah kesini. Nah itu sebenarnya yang plusnya adalah waktu. Nah itu sih mungkin tips buat teman-teman. Berarti pentingnya punya planning dan manajemen waktu. Bener. Oke, kita udah
lumayan lama ya ngobrolnya. Lama. Kita lanjutin setelah video ini kali Boleh. ya. Oke, jadi kita teman-teman sharing sama Ketua BEM FPIK IPB periode 2020 ya. Semoga videonya bermanfaat sih buat teman-teman Amin. semua. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye bye. Dadah.